Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo GC People yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini bisa kembali lagi bersama saya Ali Hussein dalam program spesial dari GC Media by UNESA, Ngabuburit Insyaallah. GC People yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas apa aja yang menjadi keistimewaan perempuan di bulan Ramadan. Sudah hadir di studio kita Ibu Dr. Haja Mutimatul Faida SAG MAG yang merupakan dosen pendidikan agama Islam serta Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNESA. Assalamualaikum Bu Mutimatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Ramadan penuh berkah. Semoga kita bisa menjalaninya dengan penuh hikmah dan bernuansa full ibadah. Alhamdulillah, tetap semangat Bu Mutimatul. Alhamdulillah, insya Allah harus ya. Kita tetap semangat dan berbahagia di dalam menapaki hari demi hari di bulan Ramadan sampai finish nanti ya. Begitu. Amin. Nah, GC People yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas apa keistimewaan dari perempuan di bulan Ramadan. GC People yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, perempuan diperbolehkan untuk meninggalkan puasa dikarenakan haid, tapi harus menggantinya. Apakah ada keistimewaan lain dari perempuan di bulan Ramadan ini? Kita langsung tanya aja ke narasumber kita. Iya, jadi banyak wanita gelisah. Kenapa sih pada bulan Ramadan saya haid, sehingga kalau saya menstruasi saya tidak bisa menikmati ibadah. Saya tidak bisa sholat tarawih, tidak bisa berpuasa, seakan-akan dia kehilangan momentum puasa karena menstruasi. Nah, pada zaman Rasulullah, para sahabiyat itu juga mengadu kepada Rasulullah, kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, kita lagi menstruasi nih, gimana? Kita nggak dapat pahalanya puasa dong, begitu ya. Kemudian Siti Aisyah menjawab, kunna nahidu fi zamanin Nabi wa nu'maru biqodoi as-saum wala biqodoi as-sholah. Jadi kemudian Aisyah menjawab bahwa pada waktu bulan Ramadan seorang wanita yang menstruasi dia wajib untuk mengqodho puasanya tetapi tidak mengqodho sholatnya. Nah, ada juga Mas Ali ya, seorang perempuan yang sangat pingin betul mendapatkan berkah Ramadan itu bertanya kepada saya, Ustazah, boleh nggak ya saya perempuan pengen menikmati full Ramadan tapi saya menstruasi nih, biasanya 7 hari 8 hari, berkurang dong pahala saya. Bagaimana kalau saya minum pil? Pil penunda menstruasi, boleh tidak? Ya, maka saya jawab, nikmatilah begitu ya anugerah Allah berupa menstruasi, karena itu adalah fitrah. Maka jangan merubah fitrah dan kodrat, karena dengan bersyukur atas fitrah itu adalah sebuah nilai ibadah yang bermakna. Jadi nggak perlu cari-cari pil ya agar nggak mens di bulan Ramadan. Nikmati, itu menjadi bagian dari kodrat seorang perempuan. Kalau kita ikhlas, insya Allah nilainya adalah ibadah. Jadi haid ini merupakan, jika kita dapat bersyukur, dapat pahala bernilai ibadah karena kita mensyukurinya dan ikhlas menerimanya. Kenapa? Karena masih banyak pahala-pahala lain yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid di luar dia tidak boleh berpuasa dan sholat. Baik, lalu Mutim, apa sih amalan yang lainnya yang dapat dikerjakan oleh perempuan haid tersebut di bulan Ramadan? Nah, sebenarnya apa sih yang dilarang oleh perempuan yang sedang haid? Memang di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan ya, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Yang pertama sholat, yang kedua berpuasa, yang ketiga itikaf, yang keempat tawaf. Kemudian berhubungan seksual suami istri ketika dia sudah menikah, kemudian dia membaca Quran dan membawa mushaf, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Namun kalau dalam konteks bulan Ramadan berarti yang tidak boleh dia lakukan adalah puasa sama sholat. Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Nah, di dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan bahwa seorang perempuan yang membaca Quran lidzikr, untuk zikir, walid doa, untuk berdoa,
walit tahfidz untuk memperkuat hafalannya, walit ta'lim untuk mengajar, maka itu diperbolehkan. Jadi, wah gurunya menstruasi, ngajinya libur, enggak begitu ya. Jadi bagi seorang guru atau kemudian teman-teman semuanya ya, sahabat-sahabat semuanya yang wanita yang kemudian menstruasi, boleh enggak dia mengaji Al-Qur'an? Diperbolehkan biniyatid dzikr, dengan niat zikir, atau kalau dia hafal biniyatid tahaffudz ya, menghafalkan Al-Qur'an, atau biniyatid doa, itu diperbolehkan. Gitu. Untuk selain membaca Al-Quran, apakah selain membaca Al-Quran, ada lagi. Bagaimana kalau dengan membawa mushaf? Ini misalkan Al-Quran full ya, nah ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau Al-Quran terjemah, ada terjemahnya, maka itu diperbolehkan. Jadi apalagi sekarang Al-Quran kan sudah ada nih di apply gitu ya, bisa di-download, ada di handphone kita, maka bisa kemudian zikir, membaca Al-Quran, diniati zikir, menggunakan handphone dan sebagainya, itu boleh. Ada banyak amalan lain selain mengaji Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, thalabul ilm, belajar. Nah, besok kuliah. Mungkin ada yang kuliah daring, ada yang kuliah luring. Agar kuliahnya itu nilainya ibadah, niatnya ditata. Bahwa saya kuliah pada bulan suci Ramadan ini untuk thalabul ilm, untuk mencari ilmu. Maka nilainya adalah ibadah. Tetapi kalau kuliahnya gremeng, poso-poso, kuliah gitu ya, bete banget, lapar, ngapain sih? Nah, maka nggak ada pahalanya. Dapat ilmunya juga, cari ilmunya nggak dapat pahala. Kemudian karena gremeng tadi, nggak ikhlas tadi, akhirnya berkurang pula pahalanya. Artinya apa? Kalau kita lakukan semua amal ibadah itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, itu nikmat. Dan di dalam kenikmatan itu anugerah. Dan di dalam anugerah itu akan berujung juga pahala dan nilai yang tak terbatas di hadapan Allah. Jadi ada thalabul ilm gitu ya. Jadi nanti kalau kuliah online atau offline nggak usah gremeng gitu. Nah, selain thalabul ilm apalagi? Aktivitas sosial. Apa itu aktivitas sosial? Misalkan di dalam rumah, mempersiapkan, walaupun kita nggak ikut sahur, membantu menyiapkan makanan sahur, membantu menyiapkan makanan berbuka, atau kemudian misalkan anak kos nih ya, anak kos, oh kok dapat kiriman agak lebih, temanku sekos-kosan ada juga nih yang kos, biasanya kalau berbuka dia hanya nasi bungkus doang, dia nggak bisa beli es, dia nggak bisa beli jajan, kita bawakan makanan, ya itu artinya hal yang sepele sebenarnya. Kita harusnya beli 1 bungkus, kita beli 2 bungkus, satunya beli gorengan itu cuma 5, kita beli 10 agar bisa berbagi dengan yang lain. Nah, tentunya itu nilainya adalah ibadah, aktivitas sosial. Jadi jangan kemudian aku nggak sholat, aku pray. Ya, yang lain sibuk sahur, sibuk ini ya udah gedekno tidur. Nah, itulah yang kemudian seakan-akan kita kehilangan makna puasa. Padahal tidak, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi thalabul ilm tadi, kemudian aktivitas sosial, mulai dari menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka, atau kemudian juga berbagi takjil dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ada juga aktivitas yang lain ya, sedekah begitu ya. Itu juga bagian dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan kalau dalam hubungan vertikal dengan Allah, kita bisa berzikir. Ya, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini masuk Lailatul Qadar. Apa yang harus saya baca pada malam-malam Lailatul Qadar atau di hari-hari Ramadan ini?" Rasulullah mengatakan, "Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah aku, wahai Zat yang Maha Mulia. Nah, ini dibaca berkali-kali. Nah, dalam tradisi masyarakat kita, biasanya sore hari ya, sebelum iftar gitu ya, sebelum kita berbuka di masjid-masjid, di musola-musola, mesti membaca ini karena memang ada anjuran dari Rasulullah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak hanya yang berpuasa, yang menstruasi pun boleh membaca itu, begitu. Termasuk juga dzikir-dzikir yang lain, Asmaul Husna, Ya Latif, Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Ghaffar, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Kita ulang berkali-kali. Dan juga tentunya doa ya. Doa. Limadza? Li'anna doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah.
Kalau kita sebagai hamba nggak berdoa, itu melete. Melete, wong hamba kok nggak berdoa ya. Karena Allah sudah memberikan ruang ya, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku penuhi doamu. Kan begitu. Jadi perbanyak berdoa. Karena itu bagi teman-teman sahabat-sahabat yang lagi menstruasi di bulan Ramadan, nggak usah gusar, nggak usah juga cari pil penunda haid. Normal saja, naluriah saja seperti alamiah yang terjadi waktunya mens ya mens, tetapi bagaimana kemudian kita manfaatkan waktu Ramadan itu dengan banyak amalan ibadah yang tidak boleh hanya sholat, puasa. Kalau kita sedang umroh berarti tawaf kan gitu ya. Kalau kita ada di tanah suci ya i'tikaf ya nggak boleh ya. Ada 8 tadi. Jadi yang nggak boleh sholat, puasa, i'tikaf. Terima kasih Bu Mutim. Mungkin sebelum menutup dari pembicaraan kita hari ini, mungkin Bu Mutim bisa memberikan kesimpulan singkat dari pembicaraan kita hari ini. Jadi para sahabat, para muslimah, pada bulan suci Ramadan tetaplah menikmati Ramadan dengan kekhusyukan, dengan kesabaran, dengan penuh ketundukan, dan bagi yang sedang menstruasi tidak ada halangan untuk tetap mengabdi. Beribadahlah kecuali yang dilarang, yaitu sholat, puasa, dan i'tikaf. Kalian masih bisa mengaji, kalian masih bisa bersolawat, kalian masih bisa berzikir, dan tentunya amal ibadah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mutim, terima kasih banyak Bu Mutim atas ilmu yang dapat disampaikan pada hari ini. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk Kici People yang di rumah. Nah, Kici People yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi kesimpulan dan perbicaraan dengan Bu Mutimatul Faidah. Semoga ilmu dari Bu Mutimatul Faidah dapat bermanfaat dan dapat menambah hazanah Islam kita. Saya Ali Husein undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.